Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang sejarah agama Hindu. Sebelum kami mulai, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Raja Faizi, absen 32 dari 10 MIPA 2. Nama aku Anindya Putri Devana, nomor absen 4 dari kelas 10 MIPA 2. Nama aku Anissa Safa Umaira, nomor absen 5 dari kelas 10 MIPA 2. Nama aku Alfian Radika Aji, nomor absen 3 dari 10 MIPA 2. Nama aku Maira Cahyawati, nomor absen 24 dari kelas 10 MIPA 2. Sejarah agama Hindu. Lahirnya agama Hindu di India, dimulai dari adanya peradaban India kuno. Bermula dari masyarakat di Sungai Indus sekitar 2600 sebelum Masehi. Masyarakat ini mendirikan dua kota, yaitu kota Mohenjo-daro di hilir Sungai Indus dan Harappa di hulu Sungai Indus. Kota Mohenjo-daro dan Harappa ini dihuni oleh bangsa Dravida yang menganut kepercayaan India kuno. Lalu dilanjuti dengan masuknya bangsa Arya yang berasal dari daratan Eropa atau Asia bagian barat. Bangsa Arya datang dengan membawa Weda yang berisi puisi atau pujian pada para dewa. Melalui perpaduan antara Weda dan kepercayaan Indian kuno, lahirlah agama Hindu atau sinkretisme. Lalu ada penulis asal Eropa bernama G.C. van Leer yang mengemukakan teori Brahmana, yaitu penyebaran agama Hindu dilakukan oleh Brahmana dan agama Hindu milik kaum Brahmana, yang artinya mereka adalah kaum yang paling tahu tentang agama Hindu. Buktinya adalah prasasti pertama yang ditemukan menggunakan bahasa Sanskerta, dan di India hanya kasta Brahmana yang menguasai bahasa tersebut. Kepala suku di Indonesia dan kasta Brahmana juga berteman dekat. Lalu ada seorang tokoh bernama F.D. Bosch yang mengemukakan teori arus balik, yaitu penyebaran agama Hindu dilakukan pelajar Indonesia yang datang ke India untuk bersekolah. Buktinya adalah prasasti Nalanda menyebutkan bahwa Balaputra Dewa meminta kepada raja di India untuk membangun wihara untuk pelajar yang bersekolah di sana, dan kerajaan Sriwijaya dan Nalanda membangun hubungan lewat pendidikan. Masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Kepulauan Indonesia memiliki letak strategis di jalur pelayaran yang menghubungkan Tiongkok dan India. Banyak kapal-kapal bangsa asing yang berlabuh di Indonesia dan berinteraksi dengan masyarakat Indonesia. Melalui kegiatan pelayaran dan perdagangan tersebut, terjadilah penyebaran agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Tokoh penting dalam agama Hindu adalah tokoh penting dalam pengembangan pemahaman diri umat Hindu masa kini dan telah merumuskan pandangan terhadap Hinduisme bagi orang Barat. Tokoh penting yang pertama yaitu ada Mahatma Mohandas Gandhi. Mahatma Mohandas Gandhi lahir pada 2 Oktober 1869 dan meninggal pada 30 Januari 1948. Gandhi lahir pada 2 Oktober 1869 di negara bagian Gujarat, India. Mohandas Karamchand Gandhi adalah seorang pemimpin spiritual dan politikus dari India. Gandhi adalah salah seorang yang paling penting yang terlibat dalam gerakan kemerdekaan India. Pada 30 Januari 1948, Gandhi dibunuh oleh Nasuram Godse, seorang nasionalis Hindu yang marah kepada Gandhi karena ia diduga terlalu memihak kepada Muslim. Prinsip Gandhi ada 4, yaitu Ahimsa, Hartal, Swadesi, dan Satyagraha. Yang pertama, Ahimsa, yaitu gerakan anti kekerasan. Yang kedua, Hartal atau pemogokan umum, yaitu gerakan protes dengan aksi. Yang ketiga, Swadesi, yaitu gerakan yang menganjurkan agar menggunakan barang-barang buatan bangsa sendiri. Yang keempat, ada Satyagraha, yaitu gerakan memegang teguh kebenaran. Inti ajaran agama Hindu. Inti ajaran Hindu dikonsepkan ke dalam 3 kerangka dasar dan Pancasrada. 3 kerangka dasar tersebut terdiri dari tatwa atau filsafat, susila atau etika, dan upacara atau yatnya. Yang pertama, tatwa. Ajaran Hindu kayakan tatwa atau dalam ilmu modern disebut filsafat. Secara khusus, filsafat disebut darsana. Dalam perkembangan agama Hindu atau kebudayaan Veda, terdapat 9 cabang filsafat yang disebut nawa darsana. Kedua, susila. Secara harfiah, susila diartikan sebagai etika. Hal-hal yang terkandung yang dikelompokkan ke dalam susila memuat tata aturan kehidupan bermasyarakat yang pada intinya membahas perihal hukum agama. Mulai dari hukum dalam kehidupan sehari-hari hingga hukum pidana atau kantaka sodana dan hukum perdata atau dharma setia. Yang ketiga, upacara. Yang dimaksud upacara dalam agama Hindu adalah ritual keagamaan. Sarana ritual keagamaan disebut upakara. Upakara di Bali disebut banten. Upacara ini dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk korban suci atau yajna yang disebut pancayatna atau panca mahayatna. Pengetahuan umum agama Hindu. Pengetahuan umum agama Hindu yang pertama ini adalah agama Hindu merupakan agama tertua di dunia dan muncul sejak 10.000 tahun yang lalu. Agama ini merupakan salah satu agama dominan yang ada di Asia Selatan, terutama di India dan Nepal, yang memiliki keanekaragaman tradisi dan meliputi berbagai aliran. Agama Hindu cenderung penggabungan dari berbagai pandangan filosofis atau intelektual, bukan hanya seperangkat keyakinan yang baku dan seragam. Nah, di sini adalah gambar negara-negara yang memiliki penduduk Hindu terbanyak, yaitu negara India dan Nepal. Lalu pengetahuan umum agama Hindu yang kedua ini adalah
Agama Hindu diklaim sebagian orang sebagai agama yang telah lahir jauh sebelum Moses, Buddha, dan Kristus. Umatnya menyebut nama Hindu sebagai Sanatana Dharma yang berarti jalan abadi yang melampaui asal mula manusia. Agama ini menyediakan kewajiban kekal untuk diikuti seperti kejujuran, kesucian, juga pengendalian diri. Pengetahuan umum agama Hindu yang selanjutnya atau yang nomor 3 adalah Hindu menyebutkan adanya 33 dewa, yang merupakan manifestasi dari kemahakuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Dewa yang banyak tersebut diantaranya adalah Indra, Agni, Ganesha, dan Soma. Terdapat 3 dewa utama yang ada dalam agama Hindu dan disebut sebagai Trimurti, yaitu Dewa Brahma atau pencipta alam semesta, Dewa Wisnu atau dewa pemelihara alam, dan Dewa Siwa atau dewa perusak. Nah, di sini yang pertama adalah Dewa Siwa, bisa dilihat gambarnya. Yang kedua adalah Agni, yang ketiga adalah Dewa Wisnu, yang keempat adalah Soma, yang kelima ada Dewa Brahma, keenam Indra, dan ketujuh ada gambar Ganesha. Lalu, pengetahuan umum agama Hindu yang keempat adalah kitab utama dalam agama Hindu yaitu kitab Weda, sedangkan yang lainnya adalah Ramayana, Bhagavad Gita, 18 Purana, dan Mahabharata. Nah, kitab Weda ini berisi ajaran kesucian yang diwahyukan oleh Yang Widi. Kitab Ramayana berisi tentang bagaimana kebaikan akan selalu mengalahkan kejahatan. Kitab Bhagavad Gita berarti nyanyian suci merupakan sebuah kitab yang memiliki kedudukan penting dalam tradisi Hindu, dan kitab Mahabharata menceritakan peperangan dengan memanfaatkan kelicikan yang pada akhirnya dapat ditaklukkan oleh kebenaran itu sendiri. Lalu, relasi keterikatan dengan sejarah Indonesia terhadap agama Hindu. Dengan banyaknya kerajaan Hindu di Indonesia serta bukti peninggalannya berupa artefak dan bukti-bukti adat istiadat seperti kerajaan, candi, corak-corak, dan lainnya. Agama Hindu juga merupakan agama yang masuk awal ke Indonesia, yang dibawa oleh para pedagang dari luar Indonesia, lalu menyebar ke seluruh bagian Indonesia. Dibandingkan dengan agama lain, agama Hindu memberikan banyak pengaruh seperti kebudayaan, peninggalan, silsilah kerajaan, status sosial, seni bangunan, aksara dan sastra, sistem pemerintahan, perdagangan, sistem kepercayaan, dan hal lainnya. Kerajaan Hindu di Indonesia. Agama Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh para musafir India yang memang berniat menyebarkan kepercayaan. Diperkirakan terjadi ketika memasuki awal tarik Masehi. Nah, dari situlah muncul kerajaan-kerajaan Hindu. Yang pertama ada Kerajaan Kutai, kerajaan bercorak Hindu tertua yang muncul pertama kali di Indonesia. Terletak di daerah Muara-Kaman, lebih tepatnya di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Didirikan oleh Kudungga pada masa abad ke-4 Masehi. Dibuktikan dengan ditemukannya sebuah peninggalan berupa yupa. Peninggalan tersebut merupakan tiang batu yang digunakan untuk mengikat hewan kurban yang akan dipersembahkan kepada para brahmana pemilik kasta tertinggi. Raja-raja di Kerajaan Kutai. Raja Kudungga. Raja Kudungga itu merupakan pendiri dan raja pertama yang berkuasa di Kerajaan Kutai loh. Raja Kudungga memiliki nama yang berasal dari bahasa lokal yang belum dipengaruhi oleh budaya luar. Hal ini membuktikan bahwa pada masa Kerajaan Kutai berdiri, kepercayaan Hindu baru masuk ke wilayahnya. Fun fact-nya, sebelum mendirikan kerajaan, Raja Kudungga diketahui belum memeluk agama Hindu. Kemudian, setelah agama Hindu masuk, ia mengubah sistem pemerintahan menjadi kerajaan. Yang kedua ada Raja Asmawarman. Kekuasaan dilanjutkan oleh putra Kudungga yaitu Raja Asmawarman yang tahu dari Yupa merupakan raja yang cakap dan kuat pada zaman. Pada masa pemerintahan Asmawarman, Kerajaan Kutai mulai memperluas wilayah kekuasaan yang dibuktikan dengan dilakukannya upacara Asmaweda pada masa tersebut. Ia dinobatkan menjadi raja dengan cara Hindu dan bergelar sebagai Wangsakerta yang artinya pembentuk keluarga. Yang ketiga ada Mulawarman. Selanjutnya, kekuasaan diambil oleh Raja Mularawan yang merupakan putra mahkota dari raja sebelumnya yaitu Asmawarman. Menurut sejarah, Raja Mulawarman merupakan raja terbesar dari Kerajaan Kutai. Wilayah kekuasaannya diketahui mencakup hampir seluruh wilayah Kalimantan Timur sehingga rakyatnya bisa hidup sejahtera dan makmur. Ia dikenal sebagai pemimpin yang arif dan bijaksana. Ia pernah memberikan sedekah 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana sehingga namanya tercetak dalam Yupa. Yang pertama ada Ketopong Sultan, yang kedua ada Prasasti Yupa, yang ketiga ada Keris Bukit, yang keempat ada Kura-Kura Emas, yang kelima ada Kalung Uncul, dan terakhir ada Pedang Sultan Kutai. Yang kedua ada Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu tertua kedua di Indonesia. Nama Tarumanegara berasal dari dua kata yaitu Taruma dan Negara, yang keduanya memiliki arti Sungai Citarum dan Negara.
Didirikan pada tahun 358 Masehi dan terletak di tepi sungai Citarum, Banten. Menurut sejarah, Tarumanegara didirikan oleh Raja Dirajaguru Jaya Singawarman yang sebelumnya merupakan seorang raja yang berhasil meloloskan diri dari musuh ke Nusantara. Nah, di situ ada gambar wilayah kekuasaan Tarumanegara. Nah, selanjutnya ada raja-raja di kerajaan Tarumanegara. Yang pertama itu Raja Jaya Singawarman yang berkuasa dari tahun 358 sampai 382 Masehi. Raja pertama dan pendiri kerajaan Tarumanegara yang memerintah selama 24 tahun lamanya. Ia memindahkan pusat pemerintahan kerajaan di daerah Pasundan dan berganti nama menjadi Kerajaan Tarumanegara. Setelah itu, kekuasaan kemudian dilanjutkan oleh Raja Dharmayawarman dari tahun 382 sampai 395 Masehi, yang merupakan putra dari raja pertama. Memiliki nama lengkap Rajarsi Dharmawayawarman Guru, beliau juga merupakan seorang pemimpin agama pada masa itu. Selanjutnya ada Raja Purnawarman dari tahun 395 sampai 434 Masehi. Nah, Purnawarman ini berkuasa sebagai raja ketiga sekaligus raja terbesar sepanjang sejarah di kerajaan Tarumanegara, menggantikan posisi ayahnya yaitu Dharmayawarman dan memiliki gelar Sang Pramodara Sakti Purusa. Di bawah kepemimpinannya, Tarumanegara berhasil meraih zaman kemasan. Nah, selain itu ada juga Indrawarman, Chandrawarman, Suryawarman, dan raja-raja lainnya di kerajaan Tarumanegara. Di sini ada peninggalan kerajaan Tarumanegara. Ditemukan 7 peninggalan kerajaan Tarumanegara di Pulau Jawa. Nah, 5 lokasinya itu ada di Bogor, yaitu Prasasti Muara Cianten, Prasasti Jambu, Prasasti Kebun Kopi, Prasasti Ciaruten, dan Prasasti Pasir Awi. Kemudian 1 prasasti ditemukan di Jakarta, yaitu Prasasti Tugu. Dan prasasti lainnya ditemukan di Banten, yaitu Prasasti Cidanghiang. Nah, di sebelah kanan sini ada gambar ke-7 prasasti tersebut. Nah, yang ketiga ada Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri berdiri sekitar tahun 1045 Masehi atau abad 11 Masehi. Kerajaan Kediri merupakan salah satu kerajaan Hindu yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Kerajaan Kediri muncul karena adanya perpecahan antara Kerajaan Medang dengan ibu kota Daha. Hal tersebut dikarenakan perebutan kekuasaan antara kedua putra mahkota dari Raja Erlangga. Nah, di sini ada peta letak Kerajaan Kediri. Siapa aja sih raja-raja di Kerajaan Kediri? Nah, yang pertama itu ada Raja Jayawarsa, pemimpin Raja Kediri pertama yang dibuktikan dengan adanya prasasti Sirah Keting. Yang kedua, Raja Bameswara, Kerajaan Kediri berada di masa yang stabil dan baik pada masanya. Prabu Jayabaya, rakyat hidup makmur dengan hasil perkebunan dan pertanian yang melimpah. Selanjutnya, Raja Aryaswara berkuasa pada tahun 1171 Masehi dengan gelar Abhisekanya. Nah, dilanjutkan oleh Raja Kameswara, kerajaan mengalami perkembangan dan kemajuan cukup pesat, terbukti dari kitab Smaradana karya Mpu Darmaja. Nah, kitabnya itu ada di sebelah kanan situ. Dan yang terakhir, Raja Kertajaya. Pemerintahan berlangsung selama Kerajaan keempat yaitu Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari berdiri sekitar tahun 1222 Masehi, tepatnya setelah terjadinya perang raja terakhir Kerajaan Kediri yaitu Kertajaya dengan Ken Arok. Saat perang berlangsung, Ken Arok berhasil menggulingkan kekuasaan Kerajaan Kediri. Kerajaan Singasari juga berdiri karena adanya dukungan dari para Brahmana. Di sini ada raja-raja Kerajaan Singasari. Yang pertama ada Ken Arok. Pada masa pemerintahannya, ia lebih fokus membersihkan namanya dari banyaknya skandal dengan mendirikan dinasti Girindrawangsa. Nah, apa aja sih skandalnya? Yang pertama itu dia membunuh Mpu Gandring dan Tunggal Ametung. Dia juga mengawini Ken Dedes dan memberontak terhadap Kerajaan Kediri. Yang kedua ada Anusapati, raja kedua yang juga merupakan putra dari raja sebelumnya. Raja Anusapati berperilaku buruk. Ia sangat senang melakukan hal-hal yang melanggar seperti sambung ayam, bahkan ia juga membunuh Ken Arok yang notabene itu ayahnya sendiri. Yang ketiga ada Tohjaya. Raja setelah Anusapati ini merupakan anak Ken Arok juga. Ia merebut kekuasaan Anusapati dengan cara membunuhnya dengan keris yang sama digunakan untuk membunuh Ken Arok. Yang keempat ada Wisnuwardana atau Ranggauni. Memimpin kerajaan setelah berhasil menggulingkan Tohjaya. Penggulingan raja sebelumnya dilakukan atas dasar tuntutan terhadap hak kekuasaan bersama Mahisa Cempaka. Dan yang kelima ada Kertanegara, raja termuda di sepanjang sejarah kerajaan Singasari. Meskipun menjadi raja saat usia muda, ia tergolong raja yang ulung namun totaliter. Kebijakan yang diambil olehnya didukung oleh rakyat, namun juga menimbulkan kebencian.